Perkenalkan, nama saya Fernando Saputra. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai WOS Knowledge Management yang dengan judul uh, Peran Knowledge Management dalam pengelolaan keahlian tenaga kerja di era otomasi industri 4.0. Untuk halaman pertamanya ada pendahuluan. Pendahuluan ini berisi latar belakang penelitian, yaitu revolusi industri 4.0 ditunjukkan oleh teknologi canggih seperti IoT, kecerdasan buatan atau AI, dan otomatisasi proses industri. Perubahan ini menghadirkan tantangan dalam manajemen sumber daya manusia, terutama yang berkaitan dengan manajemen dan pengembangan karyawan. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Untuk rumusan masalahnya adalah bagaimana peran knowledge management dalam pengelolaan dan pengembangan keahlian tenaga kerja di era otomasi industri 4.0. Terus selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran knowledge management dalam pengelolaan dan pengembangan keahlian tenaga kerja di era otomasi industri 4.0. Untuk manfaat dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat menyediakan berbagai pihak untuk manajemen kerja otomasi industri 4.0 untuk memahami dan mengimplementasikan manajemen pengetahuan knowledge. Selanjutnya adalah dasar teori. Yang pertama itu ada knowledge management. Pengertian knowledge management itu merupakan sebuah konsep untuk mengelola pengetahuan yang ada agar pengetahuan tersebut tidak hilang dari sebuah perusahaan. Industri 4.0 dan otomasi. Industri 4.0 adalah fase keempat revolusi industri yang ditandai dengan penggunaan teknologi digital, otomatisasi cerdas, IoT, dan AI. Lalu selanjutnya ada pengelolaan keahlian tenaga kerja. Strategi perusahaan untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempertahankan keterampilan penting yang dibutuhkan tenaga kerja yang dikenal sebagai pengelolaan keahlian tenaga kerja. Selanjutnya ada peran knowledge management dalam era industri 4.0. Knowledge management memainkan peran penting dalam membantu organisasi menyerap dan menyebarkan pengetahuan baru untuk beradaptasi dengan otomatisasi. Selanjutnya ada kerangka teoritis. Berdasarkan tinjauan yang ditulis di atas, kerangka teoritis dapat dibuat bahwa pengelolaan pengetahuan berfungsi sebagai jembatan antara kemajuan teknologi yang cepat dan pengelolaan tenaga kerja. Selanjutnya ada metode penelitian. Untuk metode penelitian yang pertama adalah identifikasi masalah. Kurangnya implementasi strategis manajemen pengetahuan atau knowledge management. Banyak organisasi belum menerapkan knowledge management secara strategis untuk mendukung membangun keahlian tenaga kerja, terutama dalam merespon transformasi yang dibutuhkan oleh otomasi dan teknologi digital. Selanjutnya, pendekatan ilmiah. Metode X factor digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan pengaruh knowledge management terhadap pengelolaan keahlian tenaga kerja. Lalu ada sumber data. Untuk sumber datanya ini meliputi ada laporan SDM dan pengembangan karyawan, dokumen implementasi knowledge management, laporan efektivitas operasional dan kinerja karyawan. Selanjutnya ada keterbatasan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasannya, di antara lainnya itu ketersediaan dan kualitas data, fokus kuantitatif, dan generasi temuan. Untuk teknik pengumpulan data pada penelitian ini melakukan yang pertama itu ada studi dokumentasi, di mana analisis dokumen internal perusahaan seperti laporan tahunan SDM, catatan pelatihan, dan arsip sistem manajemen. Lalu selanjutnya ada kuesioner sekunder, data dari survei karyawan yang telah dilakukan oleh perusahaan oleh institusi terkait mengenai pembahasan knowledge management dan adaptasi terhadap otomatisasi. 3.5 teknik analisis data. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada gambaran umum implementasi knowledge management di era otomasi industri 4.0. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diberikan, masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini meliputi kurangnya implementasi strategis manajemen knowledge. Banyak organisasi belum menerapkan knowledge secara strategis untuk mendukung pengembangan kalangan tenaga kerja, terutama dalam menghadapi transformasi yang disebabkan oleh teknologi digital dan otomasi. Ada peran strategis knowledge manajemen dalam menjawab tantangan keahlian tenaga kerja, yaitu knowledge management sebagai sarana reskilling dan upskilling, di mana knowledge ini dapat membantu para karyawan untuk menambahkan eh, skill-skillnya dan mengembangkan skill-skillnya. Selanjutnya, knowledge management sebagai mekanisme dokumentasi dan transfer pengetahuan.
Lalu yang terakhir ada knowledge management dan adaptasi terhadap perubahan teknologi. Selanjutnya ada studi kasus mengenai implementasi knowledge management pada 3 perusahaan manufaktur. Untuk aspeknya di sini terdapat ada platform UKM, mode pelatihan, efisiensi pelatihan, reskilling tenaga kerja, dan hambatannya. Di sini ada 3 studi kasusnya. Kasusnya yaitu ada kita sebut PT Alpha, PT Beta, dan PT Gamma. Untuk PT Alpha, di sini platform KFC dia menggunakan internet per LMS. Lalu untuk model pelatihannya dia menggunakan model digital dan webinar. Untuk efisiensi pelatihannya itu di atas angka 38%. Lalu reskilling tenaga kerjanya aktif dengan tracking. Untuk hambatan pada PT Alpha ini infrastruktur internet ya. Selanjutnya ada pada PT Beta yaitu untuk platform knowledge management ini dia menggunakan cloud plus AI. Lalu mode pelatihannya menggunakan adaptive learning. Untuk efisiensi pelatihannya di atas angka 40%. Lalu reskilling tenaga kerjanya dia sangat aktif ditambah dengan AI. Lalu untuk hambatan pada PT Beta ini biaya teknologinya tinggi. Selanjutnya ada PT Agama. Di sini untuk platform yang digunakan platform knowledge management yang digunakan pada Agama ini wiki internal. Untuk mode pelatihannya forum plus mode manual PDF. Untuk efisiensi pelatihannya sangat tidak bagus yaitu di angka 18%. Untuk reskilling tenaga kerjanya itu sangat terbatas dan untuk hambatan pada PT Agama ini partisipasinya sangat rendah. Selanjutnya ada tantangan di knowledge management. Untuk tantangan penerapan knowledge management ini, yang pertama itu ada kultur organisasi yang tidak mendukung kolaborasi, kurangnya literasi teknologi pada level operasional, lalu terakhir ada minimnya komitmen dari manajemen puncak. Dan terakhir ada implikasi praktis penelitian. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan bahwa organisasi perlu mengintegrasikan knowledge management ke dalam sistem HR dan pelatihan. Lalu mengembangkan budaya berbagi pengetahuan melalui insentif. Yang terakhir melakukan audit sistem knowledge management secara berkala. Kesimpulannya dari penelitian ini yaitu hmm, dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan knowledge management itu dapat membantu para perusahaan dalam mengelola karyawan-karyawannya, yaitu dan juga dengan penerapan knowledge management dapat meningkatkan eh, SDM-SDM yang terdapat pada perusahaan-perusahaan tersebut. Apalagi di mana sekarang udah di era di mana rata-rata industri sudah menggunakan teknologi otomasi 4.0, di mana rata-rata mereka sudah menggunakan eh, teknologi yang canggih-canggih seperti AI dan lain-lain dan sebagainya. Lalu untuk selanjutnya itu kesimpulannya itu dengan penelitian ini dapat memberikan dokumentasi yang baik, pembelajaran berbasis digital yang baik, lalu dapat membantu perusahaan-perusahaan dalam melakukan kolaborasi internal sehingga dapat mengolah pengetahuan secara sistematis. Mungkin sekian dari saya. Presentasi bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.